Di sebuah daerah Carolina Selatan, terlihat Benjamin sedang fokus membuat kursi goyang yang sangat ia inginkan. Namun sayangnya ia gagal membuat kursi tersebut. Benjamin merupakan seorang veteran perang pasukan Inggris. Ia tinggal bersama ketujuh orang anaknya dan beberapa orang kulit hitam. Orang kulit hitam saat itu masih dianggap ras rendahan, sehingga mereka dijadikan budak oleh ras kulit putih. Namun berbeda dengan Benjamin, ia menganggap seluruh kulit hitam yang bekerja di daerahnya adalah pekerja biasa dan merupakan orang yang bebas. Malam harinya, Benjamin menyuruh anaknya membacakan surat yang tadi siang dikirimkan oleh Bapak Pos. Ternyata perseteruan antara kolonial Inggris dan Inggris semakin memanas. Beberapa koloni telah melakukan perlawanan dan menyatakan perang terhadap Inggris. Benjamin merupakan salah satu orang yang berpengaruh di sana. Karena itu, ia mendapatkan undangan untuk membahas apakah Carolina Selatan akan bergabung bersama koloni lain untuk melawan Inggris. Keesokan harinya, Benjamin menghadiri pertemuan tersebut. Terjadi pro dan kontra di sana. Banyak orang yang menginginkan peperangan agar terbebas dari kekuasaan Raja Inggris. Namun, ada pula yang menolak. Tiba saatnya Benjamin memberikan pendapat. Ternyata ia menyarankan untuk tidak ikut berperang, karena peperangan tidak hanya akan menimpa mereka yang ada di garis depan, namun juga akan menimpa keluarga mereka yang ada di rumah. Warga yang mengetahui Benjamin sebagai mantan pejuang yang tangguh dan sangat disegani heran akan hal tersebut. Go to war with England? Well, then the answer is most definitely no. And your principles? I'm a parent, I haven't got the luxury of principles. Kolonel Harry yang merupakan rekan berperangnya dahulu juga meminta ia agar ikut kembali, namun Benjamin tetap menolak. Akhirnya mereka mengadakan pemungutan suara untuk mengambil keputusan, dan hasilnya Carolina Selatan setuju untuk ikut berperang bersama koloni yang lain. Gabriel yang merupakan anak pertama Benjamin kemudian mendaftarkan diri sebagai tentara kolonial. Meskipun Benjamin melarang, namun Gabriel tetap tidak mendengarkannya. Kolonel Harry mengetahui bahwa Benjamin mengkhawatirkan Gabriel. Ia kemudian berjanji untuk menempatkan Gabriel sebagai prajurit pengantar surat, agar tidak terlibat pertempuran secara langsung. Pertempuran pun terjadi. Apa yang dikatakan Benjamin kini terbukti. Charleston telah dikuasai oleh Inggris. Hari itu semua aktivitas berjalan seperti biasanya. Namun, semua berubah saat Benjamin dan anaknya melihat tentara Inggris dan tentara kolonial yang telah mati mengambang di sungai. Terdengar juga suara pertempuran yang tak begitu jauh dari kediaman mereka. Saat malam hari, seseorang mencoba masuk ke dalam rumah Benjamin. Ternyata ia adalah Gabriel yang sedang terluka. Tak lama setelah itu, terlihat peperangan antara pasukan kolonial dengan pasukan jas merah Inggris. Setelah pertempuran berakhir, Benjamin melihat area tersebut dan menolong siapa saja yang masih hidup dan terluka. Pagi harinya, rumah Benjamin didatangi oleh sekelompok tentara Inggris dan mereka berterima kasih. Namun tiba-tiba datang pemimpin mereka yang berpangkat kolonel bernama William. Kemudian seorang prajurit menemukan surat yang dibawa oleh Gabriel. Kolonel William kemudian menanyakan siapakah pembawa surat tersebut. Mengkhawatirkan keluarganya, Gabriel pun mengaku jika ia yang membawa surat tersebut. Benjamin telah mencoba memberi pembelaan. Namun William mengancam akan membunuh keluarganya jika ia ikut campur. Mendengar hal itu, Benjamin pun mundur. Thomas yang tidak bisa menahan diri mencoba menyelamatkan kakaknya. Karena hal itu, William langsung menembaknya dari belakang hingga Thomas meregang nyawa. Gabriel akan dibawa ke kota oleh sekitar 30 prajurit untuk dihukum gantung. Setelah itu, William memerintahkan untuk membakar semua aset Benjamin serta membunuh seluruh pasukan kolonial yang ada. William juga membawa seluruh pekerja kulit hitam milik Benjamin. Hal itu dilakukan dengan alasan sebagai pembelajaran untuk siapa saja yang berani menolong pasukan kolonial. Tak
Tak terima dengan hal itu, Benjamin kemudian mengajak kedua anaknya untuk menyelamatkan Gabriel. Mereka mulai berlari memotong rute pasukan Inggris. Setelah tiba di posisi yang tepat, Benjamin mengatur posisi tembak untuk kedua anaknya. Ia juga meletakkan senjata di berbagai tempat. Kemudian, pasukan Inggris yang membawa Gabriel melintas. Benjamin memulai dengan membunuh perwira mereka terlebih dahulu. Dan akhirnya Gabriel pun berhasil diselamatkan. Benjamin kemudian mengajak anak-anak mereka untuk mengusik ke adik iparnya bernama Charlotte. Setelah beberapa hari di sana, Gabriel kembali memaksa untuk ikut berperang. Benjamin mencoba melarangnya karena takut akan kehilangan satu anaknya lagi. Gabriel yang memiliki tekad yang bulat tetap melanjutkan untuk pergi berperang. Karena hal itu, akhirnya Benjamin memutuskan untuk ikut berperang demi menjaga Gabriel. Di suatu tempat, Gabriel dan Benjamin melihat pertempuran terbuka antara pasukan kolonial dengan pasukan Inggris. Benjamin mengatakan menghadapi pasukan reguler Inggris secara terbuka adalah hal yang bodoh. Setelah itu mereka menemui Kolonel Harry. Kolonel Harry sangat senang mengetahui Benjamin ikut kembali berperang. Kolonel Harry kemudian menjelaskan keadaan pasukan kolonial yang sudah berada di ujung tanduk. Ia lalu mengaktifkan Benjamin dalam rantai komando militer. Benjamin diangkat menjadi kolonel dan ditugaskan untuk membuat pasukan milisi yang bertujuan untuk menahan pergerakan pasukan Inggris yang dipimpin oleh Cornwallis, agar tidak leluasa untuk menyerang kota Washington yang berada di utara, sampai pasukan Prancis datang untuk membantu mereka. Benjamin kemudian meminta Gabriel untuk berada di bawah komandonya. Ternyata Benjamin memintanya untuk pergi ke suatu tempat untuk merekrut warga sipil agar mau menjadi milisi tentara kolonial. Mereka kemudian membagi tugas untuk merekrut para milisi. Di tempat lain, Kolonel William dipanggil oleh Jenderal Cornwallis. Ia diminta untuk berhenti melakukan taktik brutalnya. Cornwallis mengetahui bahwa William memerintahkan untuk membunuh pasukan kolonial yang sudah menyerah dan terluka di rumah Benjamin saat itu. Ia tidak ingin hal-hal yang tidak kesatria seperti itu dilakukan di bawah rantai komandonya. Gabriel kemudian mencari milisi di sebuah desa. Di sana, ia mendatangi gereja yang sedang penuh oleh jemaat. Awalnya, semua pria di sana menolak untuk ikut. Namun, setelah terkena khotbah no jutsu milik seorang gadis bernama Annie, satu persatu pria di sana mulai bersedia untuk menjadi milisi. Who's with us? Annie merupakan teman masa kecil Gabriel, dan nampaknya mereka mulai jatuh cinta satu sama lain saat itu. Sementara itu, Benjamin ditemani oleh Mayor Jean dari Prancis pergi ke sebuah bar yang penuh dengan veteran perang saat mereka merebutkan benua Amerika. God save King George! Setelah berhasil mendapatkan milisi, mereka kemudian berkumpul di sebuah tempat yang bernama Black Swan. Pasukan milisi kemudian diajari menembak oleh Mayor Jean. Mereka mulai melakukan taktik gerilya dengan menyergap pasukan Inggris yang berada dalam kelompok kecil.
serta mengganggu jalur suplai persediaan pasukan Inggris. Bahkan mereka merampok kiriman barang-barang pribadi milik Jenderal Cornwallis, yang mana merupakan hadiah dari Raja Inggris. Mendengar hal itu, Jenderal Cornwallis marah dan memerintahkan Kolonel William untuk segera membereskan masalah milisi tersebut. Saat sedang mengadakan pesta, Benjamin dan milisi lainnya menggunakan baju tentara Inggris dan menghancurkan kapal persediaan amunisi milik tentara Inggris. Para milisi kemudian kembali ke desa untuk mengambil beberapa persediaan dan bertemu keluarga mereka. Di sana, Gabriel mendatangi Annie dan melakukan tradisi malam pertama bersama Annie. Keesokan harinya, mereka kembali mencegat kereta suplai milik Inggris. Namun ternyata itu adalah jebakan yang dilakukan oleh Kolonel William. Sergeant, will I advise you and your men to make... Karena hal itu, 18 anggota milisi tertangkap. Benjamin yang berhasil selamat kemudian kembali ke Black Swan, lalu memikirkan cara untuk menyelamatkan rekan-rekannya tersebut. Kemudian, berbekal sebuah ide, ia mendatangi kediaman Jenderal Cornwallis dengan membawa 2 anjing hadiah dari sang raja. Jenderal Cornwallis menyambutnya dengan baik. Benjamin kemudian menawarkan pertukaran tahanan. Ia ingin 18 anggotanya dibebaskan. Jika Cornwallis menolak, maka 18 perwira Inggris yang ia tawan akan ia bunuh. Setelah melihat ke arah bukit, Cornwallis percaya, dan akhirnya ia menyepakati pertukaran tahanan tersebut. Saat Benjamin akan pergi, tiba-tiba Kolonel William datang dan terkejut melihat para pemberontak akan dibebaskan. Terlebih lagi, ia melihat Benjamin yang membuatnya kewalahan akhir-akhir ini. Ia ingin segera menebas Benjamin saat itu juga. Namun, ia dilarang karena Benjamin datang tanpa ancaman dan dalam perlindungan perjanjian perang. William kemudian memancingnya dengan mengatakan bahwa ia senang telah membunuh anaknya yang bodoh saat itu. Sayangnya, Benjamin tidak terpancing. Benjamin berjanji akan membunuhnya sebelum perang ini berakhir. Setelah para milisi pergi, kemudian seorang prajurit mengatakan bahwa 18 yang ditahan ternyata hanyalah boneka jerami. Jenderal Cornwallis kemudian marah dan merasa terhina. Akhirnya, ia menyuruh Kolonel William untuk membasmi para milisi tersebut. Namun, William memberi syarat agar ia diizinkan untuk menggunakan taktik brutal miliknya. Kolonel William akan menanggung sepenuhnya resiko dari taktik tersebut. Namun, sebagai imbalannya, Kolonel William meminta tanah jenderal yang berada di Ohio, dan Jenderal Cornwallis pun setuju. William mulai mencari keluarga para milisi. Pertama, ia menanyai Walkins tentang Benjamin Martin. Walkins adalah mantan pejuang kolonial yang berkhianat dan memutuskan untuk memihak Inggris, sehingga ia mengetahui segala hal yang berada di kota tersebut. Setelah mengetahui keberadaan anak-anak Benjamin, William pun bergegas mendatanginya. Benjamin yang telah sadar bahwa keluarganya dalam bahaya datang dan mengalihkan perhatian hingga Gabriel berhasil mengevakuasi adik-adiknya. Gabriel kemudian membawa keluarganya ke sebuah daerah yang bebas perbudakan dan merupakan tempat yang aman untuk bersembunyi. Di sana ia bertemu dengan pengasuh mereka yang ternyata berhasil selamat.
Gabriel kemudian kembali ke Black Swan. Pasukan Will terus memburu keluarga para milisi. Bahkan salah satu milisi tak kuasa menahan rasa kehilangan istri dan anaknya dan memutuskan untuk bunuh diri. Benjamin kemudian memberikan waktu seluruh milisi untuk kembali ke keluarga mereka selama 1 minggu. Dan tidak akan dianggap pengecut jika mereka tidak kembali menjadi milisi setelahnya. Benjamin kemudian menemui anak-anaknya. Dan tanpa diduga, Annie datang ke daerah tersebut. Ternyata Annie dan Gabriel telah merencanakan sebuah pernikahan. Mereka pun melangsungkan pernikahan di sana. Gabriel Seminggu berlalu, Benjamin dan Gabriel kemudian pergi kembali ke Black Swan. Awalnya tak ada anggota milisi yang kembali. Ketika mereka telah pasrah, akhirnya anggota milisi yang lain berdatangan. Annie kembali ke desanya. Ternyata di sana telah ada pasukan Kolonel William. Annie dan seluruh warga desa itu pun dipaksa masuk ke dalam sebuah gereja. Di sana, William mengatakan jika ada yang memberikan informasi tentang keberadaan para milisi, maka akan dibebaskan. Karena takut, akhirnya seseorang memberitahu keberadaan para milisi. Namun, bukannya dibebaskan, seluruh warga itu justru dikunci dan dibakar hidup-hidup di dalam gereja tersebut. Para milisi kemudian mendatangi tempat tersebut. Namun mereka telat, dan semua warga telah meninggal terpanggang di dalam gereja. Gabriel dan beberapa milisi yang keluarganya meninggal tak terima, sehingga mereka langsung mengejar rombongan Kolonel William, dan terjadilah pertempuran. Saat Benjamin datang, ia mendapati Gabriel telah sekarat. Lagi dan lagi, anaknya harus meninggal di pangkuannya. Be quiet. I'll take care of you. You're going to be all right. Don't go. Gabriel, don't. Para milisi kemudian bergabung dengan pasukan utama tentara kolonial untuk melakukan serangan terakhir. Di sana, Benjamin kembali menolak untuk berperang karena sudah tak ada lagi alasannya untuk berperang. Namun, setelah menguburkan Gabriel, ia menemukan bendera yang dijahit oleh anaknya tersebut. Mendapati semangat juang anaknya yang membara, Benjamin kemudian memutuskan untuk ikut berperang. Ia menyarankan kepada Harry untuk membagi 2 pasukan. Para milisi dan sebagian pasukan reguler akan berada di barisan depan, sedangkan sebagian lagi akan menunggu di balik sebuah lembah. Pertempuran pun dimulai. Punch! Battalion! On!
Rencana Benjamin ternyata berhasil. Mengira pasukan kontinental telah mundur dan kalah, Kolonel William memerintahkan pasukannya untuk maju dan membantai mereka. Ternyata itu hanyalah sebuah jebakan. My sons were better men. Di sana, akhirnya Benjamin berhasil membunuh Kolonel William. Setelah itu, barisan pasukan reguler Inggris kocar-kacir. Hingga mau tak mau Jenderal Cornwallis memerintahkan mereka untuk mundur. Pertempuran terus berlangsung. Pasukan kolonial berhasil menekan pasukan Inggris sampai ke bibir pantai. Hingga akhirnya pasukan bantuan dari Prancis pun datang. Dan mau tak mau Jenderal Cornwallis harus menyerah kepada pasukan kolonial. Dan film pun selesai.